Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Nur Hasanah dari kelas reguler 4C, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi, langsung saja sebagai berikut. Materi pertama, pengantar ID Kesehatan. Islam memiliki pandangan yang spesifik dalam ilmu. Ilmu itu harus dilakukan sebelum beramal dan sebelum berkata, sehingga kita sebagai muslim, ucapan dan perbuatan kita itu tidak boleh lepas dari ilmu. Ilmu memiliki dua inti, yaitu yang pertama, dikatakan ilmu jika berdasarkan penelitian yang akurat. Yang kedua, berpikir berdasarkan wahyu, agar kita tidak terjebak hal-hal yang berkaitan dengan masalah alam yang di luar jangkauan panca indera kita. Jadi, ilmu itu sangat penting sebagai dasar dan landasan sebelum kita berucap dan juga sebelum kita melakukan sesuatu. Selain itu, agar kita dapat membedakan antara khurafat atau prasangka yang ilmiah. Materi kedua, yaitu model islamisasi ilmu kesehatan. Di dalam Islam, memandang sehat dari sisi yang lebih komprehensif secara fisik dan rohani. Islam mengajarkan pada aspek preventif daripada pengobatan atau kuratif. Islam juga tidak hanya sekedar melakukan tindakan yang sifatnya preventif. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan tanggung jawab untuk menjaga kesehatan secara ilmiah dengan melakukan pengkajian atas dasar ilmu. Materi ketiga, yaitu manusia sehat perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, manusia dikatakan sehat jika jasmani dan rohaninya sehat. Ketika Islam melihat gangguan yang terjadi pada diri manusia yang akan merusak kesehatan, dapat disebabkan karena dua hal, yaitu penyakit badan dan penyakit hati. Jika penyakit hati atau penyakit jiwa tidak diobati, akan semakin bertambah parah. Oleh karena itu, ketika manusia jiwanya sakit yang tidak segera diobati, maka Allah akan menambahkan mereka penyakit di atas penyakit, sehingga hatinya mati. Ketika hati mati, akan berdampak pada perilaku atau pola hidup manusia itu sendiri. Materi keempat, yaitu konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan dan itu bagian dari amanah baik secara fisik, lahir, badan maupun secara zahir. Batinnya dijaga secara terpadu sehingga menjadi sosok manusia yang sehat. Salah satu penyebab penyakit hati pada manusia itu adalah faktor dosanya. Sesungguhnya, jika orang mukmin berdosa, maka akan ada bercak hitam di dalam kalbu. Jika noda hitam ini tidak dibersihkan dengan taubat, istighfar, dan dengan memperbaiki hatinya, maka bercak itu akan bertambah hitam. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sangat penting, baik kesehatan jiwa maupun kesehatan hati. Materi kelima, yaitu ketiga dalam perspektif Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah upaya untuk mencegah pekerja agar tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja baik hidrostatistik maupun secara mental sehingga bisa terhindar dari gangguan kesehatan. Ketiga, dilihat dari perspektif Islam disesuaikan dengan kaidah-kaidah syariah. Konsep maqasid ditinjau dari tujuan syariatnya. Suatu syariat pasti di dalam Islam melihat konsep ketiga ini lebih komprehensif. Karena dalam konsep maqasid syariah minimal yang dilindungi tidak hanya masalah keselamatan kerjanya saja, tetapi dalam perspektif syariat Islam yang dilindungi bahkan mencangkup 5 hal esensi yang menjadi kepentingan utama bagi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Materi yang keenam, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi perspektif Islam. Dalam Islam, sudah ada kaidah komprehensif dalam syariat yang berbunyi bahwasannya mencegah atau menolak segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan penyakit ini didahulukan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bahwa pencegahan itu lebih didahulukan dari pengobatan itu sendiri. Karena pencegahan itu lebih efektif dari pengobatan. Dalam Islam, segala hal yang terkecil bisa mendatangkan mudarat dan harus ditolak. Tidak boleh dibiarkan begitu saja karena hal-hal ini akan merusak dan mendatangkan bahaya yang lebih besar.
Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa kita sebagai umat Islam janganlah melakukan hal-hal perkara yang membinasakan atau melakukan upaya apa saja yang membinasakan manusia atau diri kita sendiri. Materi yang ketujuh yaitu perspektif Islam dalam kesehatan nutrisi. Perspektif Islam dalam kesehatan nutrisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum tidak berlebihan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, gizi buruk karena cara yang haram. Efek doa ditolak dan tidak didengar oleh Allah. Yang ketiga, rasa syukur atas nikmat dari Allah, nikmat gizi dari hewan, tanaman, bahkan obat-obatan yang Allah beri. Yang keempat, pengaruh nutrisi yang halal dan baik, maka berdampak kepada kesehatan jiwa dan mental. Materi yang terakhir yaitu kesehatan individu. Dalam tinjauan Islam, kesehatan individu itu mencakup suci, sehingga sehat itu secara lahir sekaligus secara batin. Jadi orientasinya tidak hanya kebersihan jasmani tetapi juga mencakup kesucian rohani. Jadi kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari najis dan hadas, sedangkan kesucian rohani dengan bersihnya hati dan alam pikiran. Hidup suci itu merupakan bagian dari keimanan. Oleh karena itu, kesehatan individu sangat penting, karena ketika seseorang sehat jasad dan batinnya sehat, maka akan produktif, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.